Shalom saudara, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kita mau siapkan hati kita. Biarlah saat ini Engkau layakkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau Engkau kuduskan Tuhan. Saat ini kami mau datang kepadamu. Kami mau berseru. Kami mau menyatakan segala sesuatunya Tuhan.
Hosiana bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau, kami mau layakan Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau satu-satunya Allah yang layak terima segala kemuliaan Tuhan. Saat ini anak yang berkumpul di tempat ini Tuhan, mungkin yang saat ini di rumah menyaksikan ibadah online Tuhan, kami yakin dan percaya Kau satukan setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah saat ini kami mau memuji Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Dan Tuhan biarlah Engkau tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami mau pujian kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita mau bersorak buat Tuhan. Karena kita punya Allah yang besar, amin. Tidak ada Allah selain Tuhan. Allah mana yang besar, kita mau puji. Ini sukacitanya tercurah bagi kami di tempat ini, amin. Haleluya, boleh berikan sorak-sorai dari kemuliaan Allah Tuhan. Seperti karena miskin api mampu, Dia kuat dan berkuasa, banyak Allah yang seperti sekali lagi katakan Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Dia kuat dan berkuasa.
surga tuh saudara. Amin. Kita mau lebih lagi bersorak buat Tuhan. Karena dengan Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Amin. jalan dengan tuntunan langkah
puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Engkau yang menarik kami untuk datang ke tempat ini ya Tuhan Yesus. Karena kuasa-Mu yang kami rasakan sungguh nyata. Kami ada di tempat ini tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Kalau teman-teman saudara-saudara kami beberapa ya Tuhan tidak dapat mengikuti karena situasi dan keadaan, Engkau akan memberikan kekuatan ya Tuhan Yesus. Dan hari ini di mana kami mau berjumpa dengan Tuhan, Engkau melawat kami dalam puji-pujian kami ya Tuhan Yesus. Kau yang mendatangkan suasana surga turun di tempat ini membawa damai sejahtera. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berperkara lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kuasai setiap hati dan pikiran kami terlebih hamba-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Semua yang sia-sia, semua yang tidak berkenan di dalam hidup kami, kami perintahkan keluarannya di dalam nama Yesus. Ambil alih semuanya ya Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu yang menyertai kami semuanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Ada sukacita? Ada sukacita? Masih semangat? Yes, Tuhan Yesus memberkati kita. Harus semangat saudara. Semangat itu bukan timbul dalam diri dari kita sendiri, tapi dari kekuatan firman. Iman itulah yang membawa semangat, yang memberikan pertumbuhan, kesehatan, kekuatan, menebalkan imun kita. Yang percaya katakan amin. Jadi dari iman yang kita yakini itu akan membawa dampak kuasa di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Itu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bahwa yang murni itu harus tetap bertahan dan harus dipertahankan. Bahwa setiap yang diberikan Tuhan, yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu kuasanya harus tetap bertahan dan dipertahankan. Ini yang paling susah. Menerima berkat itu mudah, tapi untuk mempertahankan berkat itu yang susah. Dan penyertaan Tuhan itulah yang memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kuasanya itulah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan tinggal kita sebagai orang yang percaya itu pengiringan kita. Kemauan kita dalam memberikan atau menyatakannya kepada Tuhan itu sejauh mana. Saudara, kalau Yesus memberikan hidupnya itu tidak setengah-setengah, dia sepenuhnya dan dipertahankan sampai saat ini. Bahkan dia tidak mau kehilangan anak-anaknya, dia tidak mau kehilangan yang dikasihnya. Siapa yang dikasih Kristus? Saudara dan saya itu dikasih Kristus. Tuhan telah memberikan nyawanya sepenuhnya. Karya yang sangat besar, yang sangat mulia yang diberikan pada orang-orang, pada umat yang dipilihnya. Tuhan tidak pilih-pilih, tapi yang dipilih Tuhan itu sebenarnya semuanya. Ciptaan Tuhan, manusia itu dipilih oleh Tuhan. Tapi manusianya yang gak mau dipilih, dia yang menentukan jalannya sendiri. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kristus roti yang tak beragi, saudara. Kristus roti yang tak beragi. Mari kita belajar apa maksudnya. Kristus itu sebagai roti yang tak beragi. Dan bagaimana sejarahnya bangsa Israel memberikan perayaan hari raya roti tak beragi itu. Mari kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10.
Yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca bergantian, di situ perikopnya ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Ayat 3 saya mulai, nanti ayat 10 kita baca bersama-sama. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana, sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, sesuatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Ya. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Pada waktu itu bangsa Israel, saudara, ketika keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan itu, banyak hal-hal yang dilakukan oleh orang Israel. Dan Tuhan menuju kepada Musa. Dan dari Tuhan menetapkan kepada Musa itu disampaikan kepada bangsa Israel itu. Apa yang harus dilakukan bangsa Israel. Melalui Musa inilah pesan Tuhan dinyatakan untuk bangsa Israel. Dan ketika semuanya telah dilakukan, kemerdekaan itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Berkat itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Meskipun dalam perjalanannya banyak yang dilakukan oleh bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang hidupnya semau-maunya sendiri. Tapi dengan peringatan-peringatan Tuhan, Tuhan berketetapan. Ini yang harus dilakukan supaya setiap langkahnya bisa berhasil. Ketika bangsa Israel tidak taat, ada resikonya, ada dampaknya yang dilakukan. Demikian juga kita, ketika kita dalam hal pengiringan kepada Tuhan, apa yang tidak kita lakukan, yang tidak seturut dengan Tuhan, saudara akan terpuntang-panting sendiri, saudara akan tidak mengalami sesuatu yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Tuhan. Ketika saudara memilih tujuan hidup saudara sesuai dengan pikiran saudara, saudara tidak akan sampai pada tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Tapi ketika saudara nurut, taat, setia dengan perjanjian Tuhan, saudara akan menerima semuanya itu. Hari-hari saat ini kondisi bangsa Indonesia yang sedang dilanda banyak bencana, selain pandemik saudara, kalau pandemik di seluruh dunia. Berita-berita yang sangat mengerikan, kebanjiran, gempa bumi, pesawat jatuh dan lain sebagainya. Membuat kita mungkin, BNI itu yang ngalami sana, saya kan gak ngalamin. Semuanya mungkin bisa berpikir seperti itu, sah saja, boleh saja. Tapi dampaknya ketika saudara tidak mengerti dengan situasi yang ada di luar sana. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan harta benda, kehilangan nyawa dan seterusnya. Sebagai orang yang menerima kasih yang besar itu, kasih yang mungkin kita nggak bisa membantu secara materi, tapi paling tidak saudara bisa mendoakan mereka. Apa saudara? Berdoa. Berdoa bagi saudara-saudara kita. Kalau mungkin saudara kita, mungkin di lingkungan kita tidak diminta untuk berdoa untuk mereka. Tapi kalau kita memiliki hati yang dimiliki oleh Kristus, yang diturunkan kepada saya dan saudara, ketika kita menerima keselamatan itu,
otomatis atau ostosmastis. Ostosmastis itu kakaknya otomatis, lebih tinggi lagi. Jadi saudara harus memiliki kasih yang besar itu. Seperti Kristus. Hati yang murni. Di sini berbicara tentang Kristus, roti yang tak beragi. Saudara, kalau mau bikin roti, supaya rotinya mengembang dengan baik, itu harus dikasih ragi. Tapi kenapa? Mungkin itu baik dari hasilnya. Kenapa bangsa Israel pada waktu itu sampai merayakan hari roti tak beragi itu? Jadi pengertian ragi di situ ketika dalam tumpah di satu adonan itu akan membuat atau menghamiri atau membawa pengaruh. Tidak ada kemurnian di situ. Yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan ini tentang roti yang tak beragi itu roti yang murni, yang tidak dicampuri apa-apa. Dari tepung ya dari tepung aja. Seperti itu. Jadi gambaran yang enggak beragi itu adalah gambaran tentang kemurnian. Itulah hati Kristus. Itu yang dimiliki oleh Kristus. Yang tidak bercacat celah, tidak ada campuran, tidak ada embel-embel. Datang ke gereja tidak ada motivasi yang enggak benar, semuanya harus motivasi yang murni. Datang ke gereja tujuannya tidak mencari cewek, loh yang jomblo. Tidak mencari cowok, loh. Tidak mencari berkat-berkat, loh. Apalagi? Tujuan utama yang murni itu datang kepada di gereja itu untuk membangun iman. Berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana bisa merasakan berjumpa dengan Tuhan? Kalau saudara datang di tempat ini, saudara bisa merasakan sukacita, saudara merasakan damai. Ayam ini bahasa apa? Ayem gitu loh, tenang saudara. Bahasa Jawanya ayem, bahasa Indonesianya ayam. Tenang, damai, tentrem, sukacita. Nah, saudara, itulah ukurannya saudara berjumpa dengan Tuhan. Mau yang lebih lagi, sukacitanya yang lebih besar lagi, ya saudara harus sungguh-sungguh. Jadi tujuan datang di gereja, tujuan saudara datang bersama-sama di sini, meskipun jumlahnya dibatasi, saudara, tidak mempengaruhi saudara. Yang penting iman saudara tertuju hanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Amin. Masalah jodoh, masalah yang lain-lainnya itu yang ditambahkan Tuhan. Masalah berkat, rezeki itu yang ditambahkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin jomblo. Yes. Jadi mencari Tuhan dulu. Tidak ada motivasi yang lain. Ketika saudara sungguh-sungguh untuk datang ke gereja, berjumpa dengan Tuhan, menerima berkatnya, pasti. Oh tidak langsung, tidak secara instan. Iman itu harus melewati proses. Iman itu harus diuji, haleluya. Kalau saudara datang ke gereja diberkati, datang ke gereja diberkati, mungkin banyak orang yang datang ke gereja di tempat ini tanpa memperdulikan protokol kesehatan. Nah, iman itu perlu ada proses, perlu ketaatan untuk menikmati proses itu. Haleluya. Mau menikmati proses yang diberikan Tuhan? Angel, wes angel. Menerima proses itu, saudara, dengan segala keberadaan kita, proses itu bagian dari pemurnian iman kita. Yang percaya katakan amin. Jadi harus dimurnikan. Proses itu harus dinikmati. Baru mengiring Tuhan, diberkati, wah sukacita. Ketika ada badai, ketika ada tantangan, mundur wes. Golek hiburan dhewe wes. Lek trimo nyanyi-nyanyi ngono ae ku iso nyetel dangdutan koploan. Di warung-warung saiki ya akeh. Atau di rumah kok download ya kan. Download itu ngunduh ya kan. Podo lek di sawah download lombok. Download jagung ngunduh jagung karo. Nah, artinya gini. Jadi
untuk meraih sukacita itu nggak bisa dengan gambaran pikiran kita sendiri. Haleluya. Saudara mungkin bisa mencari kesenangan yang memuaskan jiwa saudara, tapi itu tidak kekal. Katakan tidak kekal. Tidak sempurna. Yang sempurna adalah bagaimana saudara dibangun hidup saudara oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hidup saudara harus dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan yang mendorong saudara mengerti, membuka pikiran saudara bagaimana harus membangun sukacita itu, membangun iman saudara itu. Inilah ketetapan Tuhan. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka menikmati proses yang harus dijalani. Karena apa? Karena kesalahan bangsa Israel sendiri. Sebetulnya kalau mau nurut hanya 40 hari untuk menuju tanah perjanjian itu. Coba bayangkan, 40 hari bisa 40 tahun itu bagaimana? Saudara bisa bayangkan enggak? Kalau yang namanya berjalan kaki loh saudara, berjalan kaki. Saudara ukuran kecepatannya seperti apa? Kalau 40 hari bisa ditembus dalam 40 hari. Mungkin jauhnya seberapa? Kalau sini Surabaya saudara berjalan kaki saudara, dengan beristirahat, enggak mungkin 40 hari saudara. Betul enggak? Kurang lebih 120 kilo sini Surabaya. Mungkin dengan beristirahat berapa hari, bisa ditembus mungkin 1 minggu, bisa ditembus, bisalah 1 minggu dengan jalan kaki. Kadang-kadang nggak sampai juga. Lihat saudara berjalannya seperti apa. Itu sini Surabaya. Ukurannya seperti itu. Bayangkan 40 hari. Mungkin bermil-mil di situ. Berkilo-kilometer, ratusan kilometer. Bisa diputar sampai 40 tahun. 3 generasi di situ. Dari yang belum punya anak, dan punya cucu di situ. Bayangkan. Saudara, di sini harus kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena ketidaktaatan bangsa Israel dengan perilakunya bisa diubahkan, bisa mengubahkan rencana Tuhan. Saudara, ketetapan itu sudah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang namanya tujuan hidup itu sudah ada gambarannya diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi bisa melenceng jauh ketika saudara menetapkan itu dengan pikiran saudara sendiri. Saudara gak mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Ini yang membuat panjang waktu saudara untuk diberkati oleh Tuhan. Yang di atas katakan amin. Haleluya. Oh ternyata yang di atas semangat. Haleluya. Saudara, kalau kita benar-benar mengikuti realnya, mengikuti rule-nya saudara, pasti akan menemukan jawabannya dengan cepat. Haleluya. Kuncinya adalah ketaatan. Karena ketidaktaatan bangsa Israel, maka ditempuhlah tempat perjanjian itu sangat panjang. Jadi bukan kesalahan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu enggak pernah salah. Tuhan enggak pernah salah, katakan enggak pernah salah. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Ngakoni salah dhewe lho, wangel lho. Lihat kanan kiri, yang salah siapa katakan gitu. Mun yo mbokmu lak tuwapuk kancane dhewe. Saudara, ini kita harus belajar di sini tentang kebenaran firman Tuhan. Ketetapan itu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Dimurnikan. Bangsa Israel harus diajak mengerti kenapa 40 hari jadi 40 tahun itu. Diajak mengerti bagaimana tentang ketaatan itu, tentang pemurnian itu. Ayat yang keempat, hari ini kamu keluar dalam bulan Abib apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah,
susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Ketetapan itu harus diambil. Keputusan itu telah dibuat dan ketetapan itu telah diambil. Apa ketetapannya? Harus melakukan ibadah itu. Mengucap syukur meskipun itu mungkin baru dilewatinya. Meskipun itu cara mendapatkannya panjang prosesnya. Apapun yang saudara terima dari Tuhan, dengan proses-proses yang saudara hadapi, ucapan syukur itu penting. Haleluya. Ibadah itu sangat berguna. Haleluya. Yang namanya ibadah itu sangat berguna bagi kekuatan kita. Amin. Ya, masa-masa yang sukar seperti ini, masa pandemi, nah ibadahnya dibatasin. Saudara, dengan ketetapan protokol kesehatan yang diberikan, batasan-batasan apa yang diberikan kepada setiap jemaat yang datang beribadah, harus cuci tangan, pakai masker, amin. Tidak berjabat tangan, tidak apa? Berjabat tangan tapi peluk-pelukan. Saudara, ini ketetapan, saudara. Enggak boleh kita menyepelekan hal itu. Karena apa yang sudah diberikan itu sudah suatu ketetapan. Kalau itu yang namanya ketetapan itu keputusan enggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar itu sama dengan mencobai Tuhan. Loh, itu kan yang buat negara, beda dengan firman Tuhan. Kalau kita taat dengan keputusan apa yang diberikan oleh pemimpin kita, oleh pemimpin negara kita, saudara, itu sama dengan mentaati firman Tuhan. Kalau yang diberikan oleh pemimpin kita itu enggak baik, saudara, itu urusan pemimpin dengan Tuhan. Tapi yang namanya kita sebagai warga negara yang baik, ketetapan dan keputusan oleh para pemimpin kita itu untuk apa? Untuk apa? Kesejahteraan. Yang namanya kesejahteraan itu pasti bisa dinikmati. Haleluya. Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Berarti tujuan pemimpin kita itu untuk mensejahterakan. Saudara nggak usah berpikir, alah bangsa pemimpin kita korupsi. Justru kita tidak untuk mencemooh mereka. Tugas kita mendoakan mereka supaya mereka tidak korupsi. Pikirannya supaya diubahkan oleh Tuhan. Tidak mengutuki bangsa Indonesia, tidak mengutuki bangsa kita sendiri, tapi tugas kita adalah mendoakan apa? Apa? Sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita mendoakan para pemimpin, tidak mengutuki para pemimpin kita. Jangan mencari kesalahan-kesalahan. Saudara berpijak di mana? Saudara berdiri di mana? Tumpah darah saudara di mana? Saudara dilahirkan di mana? Di Indonesia atau di planet lain? Di mana kita berpijak itulah patut kita untuk mengucap syukur. Haleluya. Jangan pernah mengutuki apa yang kita pijak. Ini bisa salah-salah arti itu. Apa yang kita pijakan kita itu di bumi ini. Amin. Haleluya. Kita berdiri di atas bumi Indonesia, tanah air kita. Kalau langkah saudara salah, saudara bisa masuk ke lubang-lubang. Pijakannya salah. Kalau langkah saudara salah, bisa memijak kotoran-kotoran. Makanya harus hati-hati. Mata itu melihat, bukan disalahkan kaki gak duwe moto. Matanya masa di kaki. Oh ya, mata kaki ada, tapi gak bisa melihat. Mata ini tempatnya di sini. Kalau jalan kita, langkah kita penuh dengan berjaga-jaga, hati-hati, pasti kita tidak akan pernah terpelecok. Amin. Amin. Haleluya. Kenapa langkah kita tepat? Padahal kita nggak punya kaki, kita nggak punya mata kita di atas. Saudara, kontak ketika kita fokus kepada Tuhan, nggak mungkin jalan kita salah. Katakan nggak salah. Haleluya. Kalau kita fokus pada firman Tuhan, nggak mungkin langkah kita salah. Kenapa bangsa Israel nggak pernah merasakan itu senikmat, secepat yang dinyatakan Tuhan itu? Karena bangsa Israel terlalu banyak bersungut-sungut, terlalu banyak berontak,
banyak protes sama Tuhan. Kenapa hidup saudara nggak diberkati oleh Tuhan? Banyak protes. Menentukan jalan pikiran saudara sendiri. Hidup semau-maunya. Diomongi tanggane gak pernah dirungokne. Diomongi bojone ganti ngomongi. Nah, ini saudara yang terjadi. Gak pernah mau mendengar. Gak pernah mau taat. Lah masa bojoku malah nuturi aku loh. Bukan masalah tutur-tuturan ini saudara. Apa yang diperkatakan ini benar atau enggak, saudara bisa menimbang. Jangan keraskan hati kalau ada teguran yang diberikan kepada saudara. Kemampuan untuk mendengar itu bukan di telinganya. Kemampuan untuk mendengar itu di dalam hati ini saudara. Bisa menimbang dan bisa berpikir. Telinga ini hanya mendengar, menangkap suara yang kita terima. Tapi untuk menerima saudara, dengan sepenuh hati itu di dalam hati dan pikiran kita. Memberikan keputusan dari apa yang kita dengar. Memberikan keputusan dengan apa yang kita terima. Ini benar, ini murni atau enggak. Saudara, sudah diberikan oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudus itu sudah diberikan pada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kepada siapa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kuasa Roh Kudus itulah yang memberikan saudara untuk menentukan ini benar atau tidak. Sejak semula kuasa Roh Kudus itu dinyatakan pada manusia. Tapi setiap kali berjalan dalam dua sisi pilihan, keputusan inilah yang seringkali diambil salah. Kita sebagai orang-orang percaya, mengukur sesuatu itu tidak mungkin. Mengukur apa yang dinyatakan Tuhan di dalam diri kita. Mengukur setiap firman yang kita terima. Itulah firman. Saudara, terima semua kebenaran firman Tuhan itu. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Jangan mengukur dengan kekuatan pikiran kita. Kekuatan Tuhan itu sangat tidak terbatas. Seringkali kita mengukur kekuatan Tuhan. Seringkali kita mengukur firman Tuhan. Seringkali kita berpikir, apa yang kita lakukan itulah paling benar. Ini yang berbahaya. Dalam posisi ini, ketika saudara hidup, berinteraksi di tengah-tengah lingkungan saudara, jangan-jangan apa yang saudara perkatakan ini yang paling benar daripada yang lain. Ini yang berbahaya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kehadiran kita, keberadaan kita, kemarin sudah berbicara tentang garam dan terang itu. Apa yang harus kita lakukan? Posisi itu sudah menjadi ketetapan bagi kita. Dalam kebenaran firman Tuhan itu dikatakan, kamu harus menjadi, sudah dituju, sudah ditunjuk, kamulah garam dan terang. Bukan jadilah, baru mau jadi. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, posisi kita, keberadaan kita, menjadi garam itu sudah menjadi ketetapan. Enggak proses menjadi garamnya, kita sudah menjadi garam itu. Enggak proses menjadi terangnya, kita sudah menjadi terang itu. Haleluya. Hidup tidak menimbang-nimbang dengan pernyataan Tuhan. Nurut dengan pernyataan Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Nah, ketika bangsa Israel menerima ketetapan, mengucap syukur dengan apa yang dijalaninya. Dan dari turun-temurun itu sudah hari Roh tak beragi itu berbicara tentang pemurnian hati. Seperti Kristus telah memberikan darahnya, hidupnya tanpa cacat dan celah. Enggak mau terkotori. Dan yang terjadi. Ayat yang ke-6.
Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya dan pada hari yang ketujuh akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Disembunyikan atau ditaruh di mana, yang penting tidak terlihat. Karena memang pada masa itu hanya makanan pokoknya memang roti bangsa Israel. Saudara. Dan roti yang paling enak itu ketika dirageni, rasanya enak nyus, saudara. Coba ketika roti enggak dirageni, saudara, iso cakot-cakotan tahu warik tarian gini, saudara. Nah, saudara, yang dilakukan hosti yang kita lakukan setiap 1 bulan sekali itu juga enggak beragi, saudara. Mungkin bentuknya kecil, kecil Kak. Dipangan pemareki, bukan pasar marekinya itu, saudara. Itu perjanjian dengan Tuhan itu. Nah, itu roti enggak beragi. Ya, itu yang kecil bentuknya yang sudah dipipihkan, saudara. Tapi ketika enggak diragini, ya, saudara, rasanya enggak enak, mungkin dipecah rak. Terus enggak ada rasa krenyus-krenyusnya, saudara. Tapi itulah yang harus dilakukan dalam 7 hari, bayangin. Itu gambaran bagaimana Tuhan menciptakan bumi, langit dan isinya dan seterusnya dalam proses penciptaan itu. Dan pada hari yang terakhir, perayaan itu, saudara, peringatan itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Gambaran kita saat ini datang kepada Tuhan. Gambaran saat ini saudara duduk, saudara boleh menari-nari buat Tuhan. Gambaran sukacita dan kemerdekaan itu, saudara. Dan tadi sudah saya katakan, saudara datang di tempat ini, saudara datang ke gereja, tujuan yang utama adalah berjumpa dengan Tuhan, bukan berjumpa dengan pendeta, bukan berjumpa dengan pemain musik dan WL, worship leader. Tujuan yang utama bagaimana hati saudara, pikiran saudara, iman saudara dibangun dan dibentuk. Yang percaya katakan amin. Yang menerima berkat katakan amin. Yes. Ayat yang 8, pada hari itu harus kau beritahukan kepada anak-anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Berbicara tentang kemerdekaan itu, berbicara tentang pembebasan itu. Makanya orang kalau hatinya merdeka itu penuh sukacita. Dibebaskan itu. Bebas dari tawanan, bebas dari tahanan, saudara. Keluar dari rumah, dari lembaga pemasyarakatan, Hotel Prodeo. Orang yang bebas dari tawanan itu rasanya menyenangkan. Kecuali lek gak duwe apa-apa di omahe. Enak di jero, diopangan mbok teratur ya kan. Meskipun sego jangan tok bisa mangan. Saudara. Itu sudahnya terbelenggu. Kalau yang namanya bebas itu mesti seneng, saudara. Bisa berkarya lagi. Karena di dalam rumah lembaga pemasyarakatan itu, saudara, itu banyak keterampilan-keterampilan yang dilatih di sana. Tujuannya ketika keluar di tempat ini itu supaya tidak berbalik lagi pada kehidupan yang lama. Berkreasi kembali, saudara. Saudara, kalau kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, pikiran kita mungkin terbelenggu dengan situasi dan keadaan. Tapi kalau saudara benar-benar fokus pada Tuhan, itu yang akan membuka mata rohani saudara. Semua yang kita dengar akan memperlengkapi seluruh kehidupan kita. Semua yang saat ini Bapak Ibu Saudara ingin, saudara berkeinginan untuk melakukannya, Tuhan sudah berkara untuk memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara. Baru mempunyai keinginan, saudara memiliki kerinduan untuk melakukan firman, Tuhan memberikan kekuatan itu. Supaya keputusan saudara itu bisa saudara lakukan.
Haleluya. Ini yang perlu kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kekuatan yang dari jiwa inilah yang perlu kita bentuk, saudara. Kekuatan dari jiwa itu hanya diperoleh dari pendengaran akan firman. Itu yang membangun kehidupan saudara. Kekuatan di jiwaku. Terus apa? Ketenangan hatiku. Terus hanya dalam siapa? Tuhan, saudara. Hanya itu saja, saudara. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu. Kekuatan pikiran harus dikuasai. Tangan itu untuk melakukan, kekuatan untuk bekerja, untuk action, untuk bergerak. Haleluya. Amin. Secara manusia normal yang digunakan bekerja itu apa, saudara? Mulutnya. Tangan. Lagu anak sekolah minggu, tanganku kerja buat Tuhan. Mulut itu untuk memuji namanya. Kakiku melangkah, bergerak untuk mendatangkan jiwa, mencari jiwa-jiwa itu. Ketika pikiran saudara dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, dan tanganmu bekerja untuk memuliakan nama Tuhan, saudara akan digerakkan oleh Tuhan. Kekuatan iman yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara, itu tidak bisa membendung semangat dan kemampuan kuasa Roh Kudus itu yang ada di dalam diri saudara. Melangkah mencari jiwa, berkeputusan. Apapun yang terjadi, perkataan dan pikiran saudara tidak akan terbendung. Kekuatan yang dari dalam itu akan meledak keluar. Dan saudara akan memperkarakan kabar sukacita itu. Kok bisa ya? Kalau saudara nurut, kalau saudara nggak berontak sama Tuhan, semuanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Amin. Mungkin saudara nggak bisa berkemampuan untuk berkata-kata, berpikir bagaimana cara menyelangkah untuk mencari jiwa. Nggak perlu strategi. Kalau saudara mau, saudara, Tuhan memberikan kekuatan itu. Kuasanya, itulah yang memberikan kemampuan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang dimau oleh Tuhan itu. Ketika kita menerima kebenaran itu, itulah yang harus kita sampaikan pada orang-orang yang belum menerima kebenaran. Itu tugas kita, hanya itu aja. Nggak perlu strategi, nggak perlu program-program. Yang penting saudara nurut. Kekuatan yang dari Tuhan itu yang tidak bisa membendung kemauan saudara. Kemampuan saudara dalam pikiran dan hati itu diperlengkapi oleh Tuhan. Karena saudara mau dibentuk oleh Tuhan. Karena saudara mau diproses oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara mau bukti, lakukan itu. Karena saudara nggak bergerak, nggak mau buktinya, nggak pengen membuktikan. Ya nggak tahu buktinya. Tapi kalau saudara menerima firman Tuhan dengan hati ini, yang dari dalam pasti itu akan meledak. Sampai bersuka. Pernah bisa membungkam mulut kita. Itu kekuatan Tuhan. Apapun keberadaan saudara, mungkin saudara hanya duduk-duduk saja. Tiba-tiba ada orang yang datang. Dari situlah munculnya. Orang yang pertama datang pada saudara, itulah yang berhak menerima kebenaran dan sukacita dari Tuhan yang diberikan kepada saudara. Ayat yang terakhir, haruslah kau pegang ketetapan itu. Ayat 10. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Lakukan itu dengan setia. Keputusan yang telah diambil, ketetapan yang telah diambil itu saudara, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Situasi ini tidak akan pernah lama. Situasi ini akan berlalu. Amin. Masa-masa yang sukar ini akan berlalu. Selama masa yang sukar ini saudara masih terpelihara oleh Tuhan. Seperti burung pipit yang di udara. Amin. Tidak akan pernah kehilangan sarangnya. Kecuali dibedil dan ditangkap oleh Pak Darmianto. Jadilah burung emprit goreng, kerengsengan. Saudara,
Apapun yang saat ini kita alami, enggak usah kita berkeluh kesah. Enggak usah bersungut-sungut seperti bangsa Israel supaya berkatnya itu cepat kita terima, supaya enggak muter-muter itu berkatnya. Supaya janjinya itu kita terima. Enggak putar-putar di padang gurun, saudara. Saudara jangan menyalahkan masa padang gurun, masa seperti ini nih. Karena Tuhan yang memberikan, Tuhan itu karena kita, saudara. Enggak tepat, makanya hanya berputar-putar saja. Enggak pada tujuannya. Tapi saat ini kita harus dibuat mengerti bahwa sukacita yang dari surga itu turun untuk menguasai hati dan pikiran saudara. Dan saudara menerima janji Tuhan ini. Pegang janji ini dan lakukan dengan setia. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan haleluya. Karena Yesus selalu menopang hidup ini. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpang, hanya tertuju kepada Tuhan sajalah yang hidup. Haleluya. Biarkan firman itu tinggal dan bergerak menguasai iman kita. Di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanku ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan berjalan dengan kekuatan. Amin. Yang tak tergoyahkan. Amin. Karena Yesus selalu bukan berdiri.
apa yang dinyatakan Tuhan dalam hidup kita hari ini, itu adalah sebuah ketetapan yang diberikan Tuhan kepada saudara. Jangan pernah takut dan gentar dengan apa yang saat ini Bapak Ibu Saudara alami. Bagaimana saudara bisa tidak goyah? Bagaimana saudara tidak goncang dengan situasi dan keadaan itu? Karena Tuhan sudah menetapkan hidup saudara bisa melewati badai dan goncangan. Semuanya itu terukur. Semuanya itu terencana yang diberikan Tuhan kepada saudara-saudara semuanya. Maka semuanya itu jangan pernah takut, jangan pernah gentar untuk menghadapinya. Kiralamas sikana takaralamalama. Haleluya. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kau jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Hanya firman-Mu, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Katakan, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaanmu sempurna. Haleluya. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Oh, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan Tuhan itu selalu sempurna. Angkat tangan bersama-sama. Pasti mentari. Amin. Janji Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidup saudara. Dalam segala perkara sepasti mentari. Haleluya. Dalam segala perkara perisai dan pelindung, perisai pelindung, batukan yang teguh, benteng pengharapan, Allah Tuhan. Katakan perisai, batukan yang teguh, benteng pengharapan, perisai, perisai dan pelindung. Arah yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku.
Tuhan turun di tempat ini. Dia yang menyelidiki setiap kedalaman hati kita saat ini. Dia yang menurunkan berkat-Nya saat ini. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Satu hati berdoa. Apapun goncangan, apapun yang saat ini saudara alami, tekanan yang membuat saudara mungkin lemah secara pikiran. Tapi ingat, firman Tuhan itu adalah saung, firman Tuhan itu adalah kekuatan. Hanya berpandangan kepada Tuhan sajalah. Mata Bapak Ibu Saudara tertuju. Jangan terpengaruh dengan segala keberadaan yang ada saat ini. Secara manusia mungkin kita lemah, melihat yang lainnya diberkati. Secara manusia mungkin kita bisa berpikir sesuatu itu tidak adil dalam hidup kita. Tapi Tuhan ingatkan saat ini, butuh waktu dan proses untuk menerima janji Tuhan. Berkat mungkin terlalu jauh untuk kita nikmati. Ingat, Tuhan gak pernah salah. Semuanya itu karena keberadaan kita, langkah kita yang tidak mengerti, sehingga kita tidak menerima berkat itu. Haleluya. Satu hati di dalam doa. Kirana takaya rana masika takaya rala malamas. Kita takaya rala mana masika takara lama lama. Pengaruh situasi dan keadaan yang dari luar, di luar kebenaran firman Tuhan sering kali mengisi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan. Berilah pengampunan dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Ketidakmengertian kami ya Tuhan. Untuk mengambil keputusan. Biarlah ketetapan saat ini ya Tuhan Yesus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Menjadi keputusan yang kami ambil ya Tuhan. Bahwa iman dari firman Tuhan yang kami dengar akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau hamba-Mu menyampaikan terbatas, kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas itu yang mengajarkan kami setiap hari, yang memampukan kami setiap hari saat ini. Kami mau bertekun, kami mau bersatu hati saat ini di dalam doa. Berdoa bagi para pemimpin bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati presiden dan wakil presiden beserta jajarannya. Demikian juga kabinet ya Tuhan Yesus Indonesia Maju. Para menteri yang teresapel bila semuanya bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk para pemimpin-pemimpin yang dipersiapkan oleh presiden kami ya Tuhan Yesus. Biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Untuk Kapolri yang Tuhan sudah persiapkan, Tuhan memberkati. Biarlah semuanya boleh Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan memberkatinya. Kami berdoa juga untuk Panglima Tinggi TNI ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati beserta jajarannya Tuhan. Biarlah mereka berkeputusan dalam strategi keamanan untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini berjalan dengan baik. Menjauhkan dari teror ya Tuhan, intimidasi, semua pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, intoleran ya Tuhan Yesus, kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus.
Biarlah damai sejahtera kemakmuran terjadi bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pemerintahan dari gubernur, demikian juga bupati, wali kota, camat, lurah, demikian juga RW/RT di seluruh Indonesia saat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka bersinergi bersama-sama ya Tuhan Yesus untuk membangun bangsa kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan bagi rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Satuan gugus tugas penanganan COVID-19 ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Untuk para medis, dokter, demikian juga perawat kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Demikian juga TNI Polri yang bersama-sama ya Tuhan Yesus dalam satuan tugas ini. Tuhan memberkati ya Tuhan kekuatan kesehatan. Tuhan memberkati mereka, jauhkan dari sakit penyakit ancaman apapun ya Tuhan di dalam nama Yesus. Semua politik-politik bangsa yang tidak bertanggung jawab ya Tuhan Yesus, yang tujuannya untuk memecah belah bangsa kami berdoa ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, Tuhan jamah mereka. Ketidakmengertian ya Tuhan Yesus untuk memporak-porandakan bahasa kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau jamah mereka. Tuhan pulihkan bangsa ini ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar sakit penyakit ya Tuhan, COVID-19. Biarlah mereka menerima kesehatan, kekuatan yang sempurna di dalam setiap kehidupannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, jauhkan mereka dari rasa takut, biarlah sukacita dari surga menyertai setiap saudara-saudara kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di pelosok ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah bangsa ini ya Tuhan menerima damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus. Apa yang kami doakan ya Tuhan, di tempat yang tersembunyi, Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu ya Tuhan. Biarlah satuan doa ini ya Tuhan Yesus, para hamba-hamba-Mu yang saat ini, anak-anak-Mu yang bersatu hati saat ini untuk berdoa bagi bangsa ini. Apapun yang kami perdengarkan kepada Tuhan, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur dengan segala keberadaan kami. Sukacita dari surga membawa damai dalam setiap hidup kita. Diberkatilah setiap apa yang Kau usahakan. Ternak sawah, ladang-Mu ya, buat saudara-saudara jemaat Tuhan, biarlah Tuhan melipat kali gandakan apa yang mereka boleh tabur untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang setia untuk mengembalikan milik-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berjanji Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Tuhan akan memberkatinya, kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaannya dilindungi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Iring-iringan perjalanan sebentar kami pulang juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, menjauhkan dari mara bahaya, kecelakaan apapun ya Tuhan Yesus. Tuhan sampaikan setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu untuk pulang ke rumah mereka masing-masing dan menikmati damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih sayangnya dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuannya bersama-sama Roh Kudus yang selalu menyertai dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Setiap langkah hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan turun atas setiap kehidupan setiap kita. Dan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saya dan saudara, yaitu harinya Maranatha. Tuhan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang mau pulang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati.